Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami di Andra Firdan. Oke, untuk kali ini kita akan sedikit mengulas ya tentang seninya bougainville. Oke, perlu diingat teman-teman, pecinta bunga bougainville, ternyata bougainville harganya cukup murah banget, bahkan Anda bisa dapatkan gratis di tetangga sebelah ya. Jadi teman-teman, bougainville ini sebenarnya tidak ada harganya, tidak ada harganya sama sekali. Bahkan Anda boleh minta ke tetangga ranting maupun potongan-potongan batang ya, Anda stek, Anda tanam, nggak perlu beli. Oke, jadi kenapa kok di sosial media maupun di toko-toko online harga bougainville fantastis, dan mereka yang jual jujur bukan karena jenis bunganya, tapi karena prosesnya yang mahal, karena seninya. Seni ini tidak bisa nggak ada tolak, nggak ada ukurnya, nggak ada ukuran uangnya gitu loh. Nah, jadi kita sedikit membahas tentang itu. Oke, untuk bougainville sendiri, apa sih yang bikin mahal? Apakah karena batang besar? Apa karena ID-nya yang unik? Atau karena yang lain? Oke, bougainville atau kembang kertas ya, kalau orang Jawa bilang kembang kertas. Ini tanaman yang sangat mudah sekali ditanam. Nah, jadi tinggal tancap aja sebenarnya sudah hidup ya. Cuman di sini ada harga yang sangat fantastis. Ini kita kasih contoh ya. Kalau yang bikin mahal ID atau yang bikin mahal itu bunga, teman-teman, ini ada jenis citra ya, citra India. Jenis citra India, kalau yang suka ini kisaran, yes, kalau kita bilang gratis ya bisa minta tetangga sebelah. Tapi kalau seperti ini biasanya memang kisaran harganya antara 35.000 sampai 50.000 ya untuk batang segini. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman, misalkan nih disuruh milih harga 50.000, citra India bunganya sudah jadi seperti ini, disuruh milih dengan yang batang besar seperti ini. Ini ada Singapura ya, Singapura udah sambung pakai 4 ID Singapura. Kira-kira milih mana? 50.000 citra India batang satu jari, sama Singapura yang batang besar seperti ini yang sudah sambung. Kira-kira 50.000 milih yang mana? Oke, milih yang Singapura batangnya besar. Nah, ini kalau kita misalnya terpacu dengan batang yang besar. Nah, ini satu lagi untuk teman-teman yang suruh milih, misalkan ini harga 50.000 batang yang besar, disuruh milih dengan batang yang kecil seperti ini. Kira-kira milih mana? Milih yang kecil lah ya, milih yang kecil. Kenapa seperti itu? Karena untuk yang kecil seperti ini dia ada karakter, ada akar yang melingkar, dan ini prosesnya pun juga cukup lama. Misalnya nih untuk yang kecil seperti ini, untuk membentuk batang, untuk membentuk akar ya, ini butuh waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun lah untuk seperti ini ya. Kebetulan ini umurnya 2,5 tahun memang ya, mulai dari tanam sampai jadi akar seperti ini 2,5 tahun. Dan sedangkan yang ini baru umur kurang lebih 7 bulan. 7 bulan udah bisa siap pajang. Wajar lah kalau misalkan harganya disuruh milih antara 50.000 yang kecil sama yang besar, milih yang kecil. Yang mahal apa? Bukan karena ID teman-teman, bukan karena warnanya cantik dan sebagainya, tapi prosesnya, seninya yang mahal ya. Nah, jadi untuk teman-teman, kita sedikit mengulas prosesnya seperti apa sih, mulai dari nol sampai jadi siap pajang. Nah, yuk kita ikuti video selanjutnya.
Oke, untuk teman-teman kita ada ID Orian ya, jadi Ori Bougainville untuk Singapura ya, Singapura yang warna merah Fanta. Dan ini cukup unik juga ya, ini baru umur kurang lebih 3 tahun lah dari awal stek ya. Ini akarnya sudah melingkar, lumayan bagus, dan perantingannya pun juga lumayan rapat lah ya. Nah, kalau misalnya nih sama-sama batang, ini kurang lebih satu sejari lah ya, ini sejari batangnya. Kalau misalnya nih dia tidak membentuk karakter seperti ini, kira-kira Anda tawarin harga 100.000 mau nggak? Jelas tidak mau. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, jangan 100.000, 150.000, 200.000 pun kolektor juga nyari. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, prosesnya itulah yang bikin mahal. Seni itu tidak bisa diuangkan gitu loh. Jadi tidak ada patokan harga untuk seni. Nah, sedikit prosesnya yang lumayan panjang, mulai dari bukan dari nol ya, dari setengah jadi sampai siap pajang seperti ini. Nah, ini untuk yang pertama. Ini masih kondisi belum rimbun ya. Ini masih kondisi menjulur dan sebagainya. Batang belum ya dikawatin, cuman masih sedikit ya, tapi masih belum bentuk. Dan selanjutnya ini masih proses pruning. Nah, yang ini proses pruning yaitu pemilihan dahan, mana yang harus dibuang, terus mana daun yang nggak layak pakai ya. Jadi kita buang untuk mencari cabang-cabang yang sekiranya kita butuhkan. Yang nggak kita butuhkan ya kita buang. Nah, prosesnya memang jelek seperti ini, jadi gundul jelek ya. Nah, ini proses untuk awal, dan ini kurang lebih untuk tumbuh daun biasanya kurang lebih 2 bulanan lah ya. Nah, setelah 2 bulan jadinya seperti ini malah dijemur ya, malah dibikin layu, kan lucu. Dibikin layu, kita tidak siram kurang lebih 3-4 hari ya, sampai daunnya layu, bahkan sampai menguning. Nah, untuk apa? Nah, ini untuk proses pembungaan. Jadi proses pembungaan ini bisa diatur, bisa kita jadwalkan gitu loh. Nah, jadi seperti ini. Nah, bukannya kita menyiksa ya, jadi memang prosesnya seperti ini. Dan setelah proses seperti ini masih ada pemupukan. Jadi kita pakai NPK 1616 ya, setelah kering, setelah layu kita pakai NPK 1616, kita kocor, bahkan setelah kita kocor masih kita panaskan lagi, jadi full sinar matahari, jadi sampai akhirnya jadi seperti ini. Dan proses ini bukan proses yang singkat ya, jadi mulai dari tanam kurang lebih 2 tahun saya tanam, pengawatan pun kurang lebih 1 tahun lah sampai ke pembungaan. Dan selama selama proses perantingan kita belum pernah lihat bunganya. Baru kali ini kita lihat bunga dari Bougainville ini. Jadi selama proses perantingan, proses pembentukan batang, pengarahan cabang-cabang, dan ternyata cantik juga bunganya seperti ini. Cantik kan? Jadi teman-teman, prosesnya begitu panjang, bahkan ada yang prosesnya lebih dari 3-4 tahun juga ada. Jadi yang mahal bukan karena ID, bukan karena batang besar, bukan karena warnanya cantik ya, tapi prosesnya yang bikin mahal ya. Jadi untuk teman-teman, banyak di video-video YouTube di channel lain juga membahas tentang ini, proses perantingan, proses penanaman, bahkan media tanam pun harus yang sesuai. Bahkan ada yang gagal tanam lagi. Nah, itulah prosesnya yang bikin mahal. Jadi teman-teman jangan salah pilih. Kalau pengen gratis minta aja sama tetangga ya.
potong tancap. Tapi kalau pengen yang cantik, carilah yang sudah melalui beberapa proses, sudah melalui beberapa tahun, yang memang sengaja dibentuk sedemikian rupa. Dan setiap petani bougainville punya cara, punya karakter untuk pembentukan si bougainville. Ada yang suka rimbun, ada yang suka semi bonsai, ada yang suka memang di bonsai, dan prosesnya pun lumayan lama teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan tentang bagaimana cara memilih dan harganya bougainville. Ternyata bougainville itu murah, dan yang mahal adalah seninya. Oke, salam pengantin berduri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.